Sudah hampir 3 bulan terakhir, Pak Rudi merasa ada jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan Bu Rina, istrinya. Bukan pertengkaran, bukan pula kebosanan yang mencolok, tapi ada yang berbeda. Malam-malam mereka tidak lagi terasa hangat. Masih tidur satu ranjang, tapi bukan dalam keintiman. Mereka masih bicara, tapi bukan dalam kedekatan. Mereka masih menyentuh, tapi bukan dalam gairah. Pak Rudi awalnya menyangkal. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, urusan komunitas, dan olahraga rutinnya di akhir pekan. Tapi setiap kali malam tiba, ia merasa kosong. Ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, sebab tak ada yang salah secara kasat mata. Istrinya tetap setia, tetap ramah, tetap menyiapkan makanannya dengan penuh cinta. Namun ia tahu, cinta juga bisa melemah dalam keheningan yang terlalu lama. Malam itu, setelah anak-anak tertidur dan rumah mulai sunyi, Pak Rudi duduk sendiri di teras belakang. Ia membawa segelas teh jahe hangat dan menyandarkan tubuh di kursi. Kayu yang mulai aus, dimakan usia, pandangannya kosong, pikirannya melayang ke masa-masa awal pernikahan mereka. Dulu, ia dan Bu Rina bisa tertawa berjam-jam hanya karena hal remeh. Mereka saling menggoda saat memasak, saling menyuap saat makan malam, dan tak pernah merasa canggung untuk tidur dalam pelukan. Kini semua itu hilang begitu saja seperti kabut yang menguap perlahan tanpa pamit. Ia menyadari bahwa semua ini bukan karena waktu yang jahat, melainkan karena mereka berdua berhenti berusaha. Cinta, seperti tanaman, butuh dirawat. Dan ia, sebagai suami, telah terlalu lama membiarkan tanaman itu kekeringan. Di usia 40-an, tubuh pria memang masih tergolong prima. Tapi hasrat tidak bisa terus berdiri sendiri tanpa dukungan emosional. Pak Rudi sadar, selama ini ia menganggap keintiman hanya soal keinginan fisik. Ia mendekat ketika ingin, berharap istrinya selalu siap, dan kecewa diam-diam ketika respons yang ia dapat terasa hambar. Tapi malam itu, ia mulai menyadari bahwa wanita tidak bisa diperlakukan seperti saklar lampu yang bisa dinyalakan sesuka. Hoti, ada proses, ada rasa, dan ada bahasa yang selama ini ia abaikan. Bahasa sentuhan yang lembut, konsisten, dan tidak bertujuan semata-mata untuk ranjang. Ia mulai membaca buku, mencari artikel, menonton video edukatif dari psikolog dan konselor pernikahan. Dari sana ia belajar bahwa seksualitas dalam pernikahan bukan sekadar tentang penetrasi, tetapi tentang koneksi yang utuh, fisik, emosional, dan spiritual. Ia terkejut mengetahui bahwa banyak wanita, termasuk mungkin istrinya, bisa merasa lebih terangsang oleh perhatian kecil, pelukan tanpa motif, atau ucapan yang menunjukkan penghargaan ketimbang aksi seksual spontan tanpa kedekatan sebelumnya. Ada satu kalimat yang menggetarkan hatinya. Foreplay terbaik adalah sepanjang hari, bukan hanya 5 menit sebelum tidur. Ucapan itu menamparnya. Ia mulai mengingat semua yang tak lagi ia lakukan. Ia tak pernah lagi mengecup dahi istrinya saat pulang kerja, tak lagi membelai rambutnya saat mereka nonton TV bersama, tak pernah lagi mengatakan bahwa istrinya cantik, bahkan ketika wajahnya terlihat lelah setelah seharian mengurus rumah. Padahal, menurut riset yang ia baca, wanita dewasa cenderung membutuhkan stimulasi emosional lebih lama untuk membangkitkan gairah. Seksualitas wanita itu kompleks, bukan karena mereka rumit, tetapi karena mereka peka, dan justru karena itulah mereka membutuhkan rasa aman dan dimengerti. Pria yang mengerti ini tidak akan terburu-buru. Ia tahu bahwa menciptakan suasana adalah kunci. Esok paginya, Pak Rudi memutuskan untuk memulai ulang. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan sikap kecil yang konsisten. Ia menyempatkan diri memeluk istrinya dari belakang saat ia sedang memasak. Ia menyentuh tangannya saat mereka duduk berdua. Ia memuji aroma sabun barunya. Bukan karena ingin menggoda, tapi karena memang ia memperhatikannya. Ia tak lagi langsung tertidur saat masuk kamar, melainkan menatap istrinya dan mengucap selamat tidur dengan senyum. Dan malam itu, saat lampu kamar dipadamkan, suasananya berubah. Tak ada niat awal untuk berhubungan, tapi tubuh mereka mendekat secara alami. Istrinya tidak menolak seperti beberapa kali sebelumnya, dan Pak Rudi tidak terburu-buru. Ia mencium kening istrinya, menyentuh pipinya dengan lembut. Ia biarkan tangannya menjelajah perlahan, bukan seperti pemilik, tapi seperti pemuja. Yang terjadi malam itu bukan sekadar hubungan suami istri, tapi penyatuan dua jiwa yang sempat menjauh. Tak ada puncak yang harus dikejar, tak ada target orgasme. Yang ada hanyalah kehadiran penuh, kesadaran penuh, dan cinta yang akhirnya bersuara lewat tubuh
Setelahnya, mereka saling diam dalam pelukan. Tapi dada mereka bicara banyak. Pak Rudi tak menangis, tapi hatinya basah. Ia tahu malam itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan permulaan dari sesuatu yang dulu sempat terlupakan. Bahwa seks yang sehat dalam pernikahan adalah seni komunikasi tanpa kata, dan itu dimulai dari perhatian harian yang penuh cinta.